Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Berbekas cahaya terang menyinari hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali di Kamar Musik. Kali ini kita akan membahas seseorang yang sangat fenomenal di dunia musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Nike Ardila. Kenapa ya kita membahas Nike Ardila nih? Cantik. Cantik, Terkenal. terkenal. Oh iya. Bikin heboh. Oh iya. Dan tanggal 19 Maret besok, tepat 31 tahun, wafatnya Nike Ardila. Bahas semacam mengenang atau memaknai perjalanan karir orang yang sangat khusus atau spesifik di industri musik Indonesia. Oke. Gue masih SMA, kebetulan gue lagi jalan-jalan cari-cari kampus. Di halte tuh ya, lagi makan lontong lah. Waktu itu halte Fakultas Teknik UI, kan gue lagi ya, biasalah gue lagi ngecek-ngecek gitu. Terus ada kabar, wah Nike Ardila meninggal gitu. Terus ada yang bilang, ah bohong gitu. Tapi ada juga yang tampangnya langsung sedih pucet gitu kan, gue bilang. Tapi emang nih orang nih oke banget ya kalau gue bilang. Jadi orang yang begitu berita kematiannya tersebar, itu yang bukan fansnya pun bisa menjerit-jerit, nangis gitu. Ya mungkin ya, tapi kalau gue lihat pada saat itu memang ada yang langsung wajahnya berubah. Nah, kalau gue kan kebetulan memang bukan penggemar. Jadi ya gue ngelihat dia tuh sebagai sosok yang waktu itu populer aja. Nah justru gue pengen nanya nih Kal. Lo kan sudah bertugas gitu kan, pada saat itu udah bertugas dibanding kita. 95 ya. Ya Udah. kok bisa gitu seorang Nike tuh begitu, sampai orang tuh Apa ya, memberikan dampak yang besar. Jadi Nike itu kabar itu meninggal. kan lumrah diketahui ya bahwa seseorang yang meniti karir gitu kan, dia membutuhkan sejumlah pengorbanan dan jenjang waktu yang panjang itu. Nah, Nike itu muncul tahun 89 resminya ya melalui album Seberkas Sinar. Itu namanya langsung duas gitu kan. Itu yang tidak bisa dicapai oleh penyanyi-penyanyi seangkatannya, apalagi semuda dia ya. Dia kan masih 16 tahun tuh waktu itu. gue ingetnya dia tuh jadi Samfu. Cakep deh bro. Lo kalau cantik ya gue. Iya. Tahunya dia penyanyi muda yang cantik memang gitu. Wajahnya tuh sendu gitu. Ya itu dia. Jadi memang Mojang ya. wajah yang siapapun secara naluriah ingin melindungi, Mengayomi. Ini tuh artinya mengayomi, Yomi gitu ya. bukan menakahi. Tapi itu kan oke lah, dia cuman gara-gara satu album itu. Enggak, karena Nike itu pada saat dia memulai start itu dia karirnya tuh berbarengan serentak. Dia ikut dari Sampo juga, main film juga, Banyak nggak foto film? model juga, lumayan banyak gila loh dia. Ya, banyak ya. Nah, jadi beberapa profesi dia jalani sekaligus dan rata-rata berhasil. Jadi secara exposure Nike dapat banget. Itu berbeda dengan kalau pemain film baru yang memang dia di situ atau penyanyi baru yang memang dia di situ, pasti akan ketebak tuh hasilnya. Nike dia melakukan sesuatu yang baru, Hampir semua. berbagai-bagai Oh. pada saat bersamaan. Jadi Kebayang dong exposure-nya di media pada saat itu. dia mungkin juga nggak bisa dibilang aji mumpung juga ya. Karena kan nyanyi, habis itu jadi model, habis itu main film, jadi langsung kan biasanya kan tenar dulu nyanyi baru jadi bintang film. Kenapa yang si Seberkas Sinar itu dalam waktu yang relatif gak terlalu lama, itu penjualannya dia menembus angka 1 juta. 2 kayaknya. Enggak, 2 juta itu setelah akhirnya dia diekspos lagi, terjualnya sebanyak 2 juta. Yang zaman itu dia mengalahkan album
Dian Piscesa. Album Dian Piscesa itu yang Tak Ingin Sendiri itu heboh karena terjual di atas 1 juta. Pada saat itu udah sesuatu banget. Nah, Nike datang nih, si anak bawang ini nih datang, tiba-tiba dia melampaui seniornya gitu kan, 2 juta. Dan itu terus penjualan itu bertambah terus. Bertambah sehingga yang gue denger itu sampai dengan informasi terakhir pada saat itu ya, itu angka penjualannya menembus angka 6 juta. Dari zaman itu kan. Katanya sih sampai saat ini Menjual album sebanyak itu. katanya sampai saat ini itu rekor yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun ya. Album fisik. Album fisik. Karena kan waktu itu belum ada digital. Waktu itu belum digital. Jadi Bahkan sebuah band asal Jogja itu pun dia kan juga kalau dilihat memang pada saat era modern dia yang memulailah juta-juta itu. Oh. Tapi ini memang berbeda. Yang mengagumkan tuh kan pada zaman dia kan kita masih analog ya. Jadi orang untuk dapat albumnya Nike kan dia harus keluar dari rumah ya, beda kayak sekarang kan. iya. Tinggal chat HP. Ya. Artinya ada upaya Ada effort. keluar, Ada ada effort untuk mendapatkan Rilisan itu ya. Kenapa dia juga fenomenal? Karena fansnya cukup militan rupanya. Yang gue tahu nih, sampai ada fans yang namain restorannya restoran ayam goreng Nike Ardila itu dia tuh di Makassar. di Makassar. Luar biasa Itu ya. mulai beroperasi tahun 2001 Oke. dan sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Dan Berarti menu-menunya katanya Menu-menunya namanya adalah lagu-lagu Nike. Misalnya ayam panggang bintang kehidupan, ada sayur terlindung apa gitu lah, pokoknya nama-nama sebut aja nama-nama terus ada menu apa seberkasinar. berkasinar. Jadi itu restoran itu setiap hari memutarkan lagu-lagu Nike dari tahun 2021 sampai sekarang. 2001 atau 2021. 2001 kan 2021 Coba itu udah 25 tahun. 2001. Salah satu fenomena yang sempat bikin heboh juga, katanya wajah Nike Ardila itu Mas Ongko. Iya tuh, gue denger juga. Di Rusia. Tapi itu sekarang kita luruskan dulu. Ini perangko mana nih? Perangko Rusia. Perangko Rusia apa perangko kita? Sebenarnya perangko Indonesia. Oke. Yang menerbitkan PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kenapa dirilisnya di sana gitu. Nah itu tuh Di Rusia gitu. mungkin nggak apa mungkin chartnya Nike Ardila masuk di Rusia mungkin. Gua nggak yakin. Yakin. Kenapa? Karena waktu itu kan teknologi kan masih terbatas. Oh iya juga sih. Jadi di zaman yang serba masih analog gitu kan, penyebaran informasi lumayan butuh effort juga itu kan. Oke. Nah, justru itu menjadi sebuah kekuatan ya yang bisa mengundang penasaran kenapa perangko Nike bisa muncul di sana gitu kan. Betul. Walaupun yang bikin di sini. Kenapa nggak bikin terus disebar di sini? Di Indonesia ya. Itu juga mahal. Ada juga ini nomor telepon apa sih? Kartu telepon. Oh ya. Tapi zaman itu Kartu telepon tuh. Jadi dulu kartu telepon tuh kalau nggak salah ada yang magnet ya. ya kartu magnet, kartu magnetik. Mungkin. Dia biasa kan kalau kartu telepon itu kan ada seri-serinya ya. Oke. Tapi itu dia rilisnya dalam rangka memperingati wafatnya Nike. Dia bikin Karena satu seri Dia diterbitkan setelah kematian. setelah kematian. Tapi memang sih kalau gue pikir Nike tuh selain cakep lah, Pasti. lo debat ya, lo debat terus. Saat sekarang juga Terus dia juga banyak fansnya. Tapi kalau yang gue sorotin banget nih Kang, gue inget tuh gue pernah baca dia itu sangat peduli sama orang-orang di sekitarnya. Oke. Orang sekitarnya. Iya, mainnya sepeda rumahnya gitu. Karena kan dia Bekerja. dia tuh kan tinggalnya katanya bukan di sebuah komplek Yang perumahan yang wah gitu. Dia memang sebenarnya agak kayak perkampungan lah. yang memang kehidupan sosial ini Kehidupannya tuh lebih majemuk ya. muncul gitu. Nah itu karena
dia melihat waktu itu kalau nggak salah, suasana di sekitarnya itu banyak anak-anak yang memang mengalami memiliki kekurangan. Oke. Jadi dia tuh berpikir untuk bikin sekolah. Umur 16 tahun dia udah bikin SLB B sama C. Tahu dong SLB B kan itu kan buat, orang-orang yang, eee, bermasalah dengan pendengaran, kalau yang C itu kan, tunagrahita ya. Jadi, 16 tahun loh. 16 umur 16 tahun sudah kepikiran tuh sosialnya kayak gitu. Gue pikir lu pernah nggak sih ngebahas itu? Gua malah pernah ngalamin sendiri ya. Heeh. Jadi waktu di HI, kita karena fenomena dia juga, jadi kami nih waktu itu, menerjunkan satu tim. Satu tim loh, bukan Isinya berapa kalau satu tim tuh berapa? gue lupa, yang pertama Sute itu Oh, tuh. berarti 2 orang. Enggak, ada lagi yang Oh, ada lebih. cuma gue lupa. fotografer tuh sudah ya. Foto Agus Suteja namanya. sama stylist Oke, dan bla bla bla. Nah, waktu gue datang tuh, jadi di luar bayangan apa yang, ada di benak gua ya berdasarkan foto-foto, film, lagu dan segala macam. Jadi gue sampai ke rumahnya itu adalah cewek kurus itu ya yang lagi, ngambil jambu di depan rumahnya sama anak-anak singkong gitu. Anak-anak singkong ini kan, anak kecil. Itu Nike Yang cewek yang lagi Yang ini, nanti yang lagi oh. Iya. yang ngambil jambu. Artinya memang betul apa yang bilang Rio, bahwa Nike dari kecil dan sehari-harinya memang dekat dengan kalangan, dari tingkat sosial yang berbeda-beda. Itu kan bahwa dia ngambil jambu dengan anak kecil itu kan menunjukkan bagaimana, perhatian dia pada Iya. anak-anak Jadi kecil. dia ini ya dekat juga sama orang-orang di lingkungannya juga kan gitu kan. Ya mungkin itu juga lah yang membuat dia tuh jadi seseorang yang selalu diingat mungkin ya. Oke. Gue lihat sendiri tuh. Oke, sebelum kita ngebahas ke sana, dan Nike ini juga punya prestasi yang lumayan oke ya, Zaman itu zaman itu. iya, Kalau nggak salah dia juga menang istilah sekarang kan award ya. Dulu apa? di Shanghai dulu pernah. Oh, dulu ini BASF. Oh, BASF, kalau BASF iya. Nah, itu gara-gara itu, gara-gara Cuman memang berbeda ya. Kalau BASF Award itu memang diberikan kepada pemenangnya adalah orang yang bisa menjual album terbanyak menggunakan pita BASF. BASF. Oke. Nah, jadi bukan Padahal kami sih. album-album Nike tidak hanya dicetak di atas. BASF. Jadi kalau katakanlah BASF terjual di atas 2 juta kopi misalkan. Itu di luar pita-pita lain misalkan. Oke. Pita Berarti jelas BASF itu kan semacam produk ya, Ya. produk kaset ya, pitas. Jadi dia perusahaan kimia, salah satu produknya yang pada saat itu cukup bunyi lah di Indonesia itu BASF. Ya. Ada TDK, ada ADX, Maxell, gitu. Nah, ini akhirnya merek-merek pita tersebut bikin juga wording HDX Award. Bla 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 bla. Kecuali Maxell ya, karena Maxell kan bukan buatan kita kan. Maxell itu Jepang kan. jadi kira-kira gitu ya. Memang dia secara prestasi di penjualan luar biasa. Dia ikut festival di Shanghai dan jadi penyanyi terbaik. Menang ya. Wow. Jadi luar biasa. Jadi mau bagaimana, emang itu fakta gitu. Umur 19 tahun. Ya 19-20 lah. Muncul kayak terus nih. Ya, Tapi yang dia lu jangan salah Jay. itu kan Dia muncul itu 19 tahun itu kan dia meninggal. Ya, Dia 19 tahun. Dia 15 tahun itu dia muncul 14 tahun. 14 tahun. 15 tahun dia menang itu di Shanghai. ya. Shanghai, Ah. BASF itu salah satu bentuk prestasi ya. Jadi Gue tuh ingatnya dulu dia pacaran sama Rian Hidayat dah. Iya. Tuh nggak tahu tuh kan gitu, almarhum juga Rian Hidayat kan gitu. kalau ngefans gitu. Enggak, gue sih cuman asal. Iya. Kadang-kadang teman-teman gue yang cewek gitu suka gitu kayaknya nggak terima gitu. Ditemukan oleh siapa? Jadi Sadri lah, Nah, itu jurnalis juga ya? jurnalis. Oke. Jurnalis. Jadi Tapi nggak seangkatan lo kan. pada saat gue wawancara beliau itu manggilnya udah Kang. Oh, Artinya secara hierarki umur gue ada di bawah dia. Jadi gue agak tenang gitu. model-model kayak gue manggil lo Kang. Joking. Oh, iya. Denny Sabri itu seorang talent scout
di Bandung yang sehari-harinya dia bekerja sebagai redaktur majalah Aktuil. Oke. Nah, dia tuh yang banyak menemukan talenta-talenta baru. Mhm. Salah satunya adalah Nika Ardila. Oke. Nah, karena pada saat dia menemukan Nike, dia masih sekitar 11 tahun, 11, 12 itu ya. Nah, untuk dimunculkan dalam sebuah pertunjukan kan belum memungkinkan gitu kan. Jadi diperem dulu deh. Jadi dia enggak, dia Diperem dulu dong. dia dibawa-bawa, ditenteng-tenteng gitu kan. Dititipkanlah kepada penyanyi-penyanyi yang lebih senior yang juga berada di circle-nya Kang Denny. Antara lain Nike Ardila, Nike Astria, Cut Irna. Nah, makanya dulu Kang Denny pernah bikin kelompok namanya Dennis Angel. Jadi artis-artis yang dipupuk oleh Kang Denny, dibuatkanlah kelompok vokal. Mereka diberi kesempatan untuk menunjukkan prestasi dan bakatnya. Nah, Nike ada di situ salah satunya. Oke. Ada Cut Irna juga? Ada. Bahkan akhirnya Dennis Angel itu secara alami mendekatkan dua orang ini nih, Nike sama Cut Irna menjadi dua sahabat. Sering dititipin. Karena Dennis Angel, kalau Charlie's Angel kan 3 orang. Dennis Angel berapa? Dennis Angel tuh ada beberapa. Pertama 4 orang nih, ada Lady Afisa. Kamu tahu kan lu? Oh, Lady Afisa. tahu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktunya itu berganti-ganti juga. Sama itu kan Nike terus Cut Irna karena dia lebih dewasa ya kan. Lebih sudah waktunya beraksi gitu kan. Dia keluar dari situ, tetap berada di bawah manajemen Kang Denny, menjadi bintang film. Penyanyi, bintang film, foto model, sama juga sebetulnya. Kayak Nike sebenarnya. Jadi gini, kan kita dari tadi kan udah dengerin ya katanya Kang Denny soal gimana nih ketemu sama Nike. Kita perlu denger juga dong Kang, langsung dari orang yang dekat sama dia. Seperti apa dia? Seperti apa dia kan gitu kan. Dan sedekat apa dia? Jadi kayaknya kita perlu denger nih apa katanya Cut Irna. Jadi kita denger dulu apa kata teman-temannya Ada nih. Nike. Ada nih. Jadi kita nanti setelah itu baru kita lanjutkan obrolan kita. Oke. Assalamualaikum, saya dengan Cut Irna ingin sedikit bercerita mengenai Dennis Angel. Dennis Angel dibentuk oleh almarhum Kang Denny Sabri di bawah naungan Dennis International Management. Kang Denny ingin ada 3 wanita, 3 perempuan. Kang Denny mencoba untuk membuat sesuatu warna yang berbeda. Formasi awal itu Dennis Angel itu terdiri dari saya, Cut Irna, terus Nike Ardila, Teh Yevina Bella, Teh Lady Afisa, Teh Normayani. Formasi awalnya kita bertiga. Bertiga ini tidak permanen ya. Siapapun yang bisa bergabung, ya udah dibentuk gitu loh. Tapi yang paling utama saya dan Nike selalu ada di Dennis Angel. Karena kemanapun saya pergi, awal-awal karir dari almarhum Nike Ardila, Nike selalu mendampingi saya dan selalu ada di saat saya konser di berbagai kota. Menyayangkan sekali terbentuk Angel dibarengi oleh satu karya, itulah Dennis Angel. Kalau bercerita seorang Nike Ardila, perjalanan dengan Nike itu dari awal kita sama-sama, kita kemana-mana bareng. Diusahakan oleh Kang Denny, di setiap ada saya selalu ada Nike. Kita mengarungi perjalanan karir yang tidak mudah. Itulah hebatnya Kang Denny, ya kan. Dia tahu siapa dan bagaimana untuk membentuk talent itu menjadi talent yang luar biasa. Kesan-kesan saya tentang almarhumah Nike Ardila itu banyak sekali. Kalau saya bercerita panjang lebar mungkin tidak cukup 1 jam 2 jam ya. Yang pasti kesan saya untuk almarhum beliau adalah
memang pantas untuk menjadi seorang bintang. Karakter, sikapnya, sifatnya, beliau sangat luar biasa sekali. Tidak salah lah, dia sempat berada di titik puncak karirnya hingga akhirnya meninggalkan kita semua dengan kesan yang sangat bagus sekali. Karir yang sedang cemerlang, yang sedang tinggi-tingginya. Mungkin Allah lebih sayang kepada almarhumah ya. Sebelum beliau wafat, sering sekali intens menelpon saya, meskipun saya tinggal di Jawa Timur, di Surabaya. Kebetulan saya kan punya tempat, saya pingin Nike itu hadir di Surabaya. Dan alhamdulillah tercapai. Mungkin pertemuan terakhir ya di tahun 1994 konser. Ternyata itu pertemuan terakhir saya bersama almarhumah. Gak sampai sebulan mungkin beliau nelpon saya. Beliau menawarkan sesuatu, ya kan. Teh Irna, pingin apa katanya? Sok Nike, nanti Nike datang ke Surabaya. Kalau enggak Nike kirim. Dia sebutkan beberapa brand ya. Barang ini, barang itu, saya tertarik dengan kacamata Nike. Ya udah kacamata aja ke. Ternyata itu adalah komunikasi terakhir saya bersama beliau. Beliau mempunyai harapan yang tidak semua orang tahu sebetulnya apa yang menjadi keinginan beliau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah. Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Terbitkan cahaya terang menyinari hidupku. Terima kasih Cutirna. Sudah berbagi komentar ya. Yoi. Itu Mereka semuanya nambah insight buat kita ya. penyanyi slow rock ya. Rata-rata seluruh. Tapi lu, Seluruh. gue tuh pengen nanya sebenarnya. Nike Ardila tuh penyanyi rock bukan sih? Tahu? Ya. Karena di luar sana yang gue tahu, Jadi rocker. lady rocker itu salah satunya Gitu. Kalau di musik rock itu kan ada parameternya ya. Pertama dari lirik, Lirik, karakter vokal, karakter vokal. musikalitasnya, musik. musik, Oke. lagunya. Looks-nya gimana looks? Kalau looks relatif ya, karena kan Oke. dia bisa ada memang yang sudah bawaannya emang udah Rock. rock. Iya, kan kita lihat Ya. tuh. Sebenarnya penyanyi pop biasa, tapi di customize sedemikian rupa sehingga menjadi rocker. Bisa juga. Tapi ada juga ya. Itu yang paling banyak ya. Iya. Kan ada yang casingnya rock, tapi sebenarnya musiknya juga pop. Ada yang casingnya pop, musiknya rock. Nah, dalam konteks Nike, rock itu kan dia harus rebel ya, kan liriknya Iya. rebel kan. Paling tidak dia tidak kemayu, nggak galau, Oke. apa gitu kan. Iya. Itu ciri yang paling gampang lah. Iya. Parameter paling gampang ya. Oke. Kemudian karakter vokal. Oke, Ya. kita bahas satu-satu. Apakah Nike Ardila ada di lirik mengenai Galau nggak? Galau. Kalau dari lagu-lagunya? album, dari sekitar 5 album yang pernah dia rilis, Silakan. 5 album tuh yang maksudnya album utuh ya, Ah. bukan kompilasi segala macam, nggak ada. Secara lirik nggak ada, Bukan rock. Ada. bukan rock. Hampir 99% lagunya Nike yang ada di 5 album itu 90% itu bicara tentang cinta, kasih sayang, Ya, segala itu. macam. Tidak ada yang memang Memberontak gitu, memberontak. jangan Oke, protes. Oke, terus parameter yang kedua. Oke, tadi kan lirik. itu lirik. Itu dari lirik. Ya, parameter yang kedua Vokal. vokal. Oke. Kalau menurut gua, Nike itu tipikal penyanyi feminim Indonesia. Oke, Oke. Tipis itu kan, tipis. emang tipis gitu kan. Jadi dia tidak powerful gitu kan. Nah, ini kan
kita bicara berdasarkan parameter yang standar lah ya kita. Oke. Nah, Nike Adidas itu kan sangat tipis dan empuk ya. Iya, iya, iya. Jadi dia tidak ada fasilitas untuk menyanyikan lagu yang sifatnya rebel, Oke. yang menerjang betulnya. Begini aja lagu-lagunya. Iya. Selalu lirih kan, Lirih, betul. lirih, menyayangi. Cinta yang emosional, ya kan? Nah, Iya. karena itu barangkali gue sih yakinnya bahwa kenapa lagu-lagu Nike itu di 5 album itu kebanyakan memang mendayu-dayu, sentimental, karena karakter vokalnya itu. Oke. Kalau lagu vokal seperti Nike diberi aransemen yang ngerock atau gitu yang kencang, kasihan Nike Oke. akan keseret-seret gitu kan, dia akan terpaksa menjerit-jerit. Mhm. Padahal dia tidak Bukan dia punya. hasananya dia lah gitu. Nah, mungkin itu juga yang dilihat oleh Deddy Dores. Nah, cuman pertanyaan gue nih sampai sekarang, karena emang udah gue lama bertanya-tanya dan gue juga nggak yakin bahwa Nike Ardila itu rock. Kenapa produknya dia waktu itu dibilang rock? Kan dibilang salah satu dari rock kan. Ya. Terus juga bener nggak sih ya kalau menurut pandangan lo gitu? Deddy Dores itu kalau ngeluarin produk gitu ya, itu tuh template gitu. Jadi Deddy Dores tuh pada saat itu periode Mhm. 85 sampai ke pertengahan 90-an itu dia masa produktifnya Sebagai pencipta lagu. sebagai pencipta lagu. Oke. Banyak banget lagu Oke. dia. Itu Jadi fakta kalau Oke. lu Ya. faktanya. ada karakter pencipta lagu yang dia baru menulis Mhm. berdasarkan permintaan. Artinya berdasarkan permintaan itu dia pertama akan pelajari dulu karakternya seperti apa nih. Oke. Kemudian Ya baru bikin. maunya dibawa kemana ini si talent ini, si vokalis ini, sebagai penyanyi country kah, sebagai rocker kah, penyanyi jazz atau penyanyi yang Pop. bernuansa alam Oke. itu. Nah, Deddy kalau dalam pengamatan gua tidak berada di Nah itu. kategori itu. Dia punya segudang lagu yang bisa dinyanyikan siapa aja. Bahkan sampai ada anekdot waktu itu ya. Lirik yang ini Dipindah. bisa dipindah ke judul lain tanpa merusak struktur lagu. Bahkan penyanyi lain juga bisa ya? Jadi seperti template kan sebenarnya kan ya. Akhirnya jadi template. Padahal Deddy Dores itu voker sejati. Apakah karena produknya Deddy Dores sehingga itu langsung mendapat label rock gitu kan? Ya gue Deddy Dores memang rocker. Nah, dia dalam Ada beberapa hal. Yang pertama, Nike ditemukan oleh sekelompok orang yang circle-nya berada di musik rock. Oke. Penemunya pertama adalah Deddy Sabri. Iya. Deddy Sabri itu adalah redaktur majalah majalah rock. Ya, di mana kontennya kebanyakan musik rock. Oke. Deddy Sabri adalah manajer dari kelompok Super Kid. Oke, rock juga. Kid itu siapa aja? Deddy Dores, Jerry Tobing, Deddy Styles, kan rocker semua. Jadi pada saat dia dapat talent, Nicky Astria kan rocker juga. Iya. Pada saat dia dapat talent, kan cara kita aja nih mungkin nggak, yang pertama kita minta tolong, kita tolong kan orang deket dulu dong. Oke. Nggak nyari penyanyi pencipta siapa nih. Yang paling dekat sama dia siapa? Deddy Dores. Orang artisnya dia kok. Dia yang manajerin Super Kid dong. Memang Nike dari kecil memang berada di circle itu. Oke. Dia berteman dengan Cut Irna, dia berteman dengan Lady Avisa, Mel Sandi, Inka Christie, Nicky Astria, rocker semua kan. Rocker semua, betul. Jadi si produser nih, si Blackboro tuh siapapun itu. Nah, ini mendingan dicemplungin di situ. Jadi dia kebawa tema keseluruhan circle ya, kebawa circle kan. Circle-nya temanya rock. Dia jadi rocker. Apakah sebenarnya mempunyai bakat rock? Belum tentu. Apakah dia seorang rocker? Belum tentu. Nah, cuman pertanyaan gue gini.
kan kita bicara ya, ada Seberkas Sinar yang gila banget Iya, jalannya kan gitu kan ya. Sandiwara Cinta. Ya bayangannya kalau misalkan lagu itu dibawakan oleh penyanyi perempuan, saya Niki deh. Apakah lagu itu jadi ngerok? Pasti jadi ngerok. Oke, jadi sebenarnya ya ini permasalahannya lebih kepada karakter vokalnya Nike. Lebih karena karakter. Cuman Enggak, maksud gua karakter Nike itu bukan karakter rocker. ya sehingga lagunya mungkin memang rock tapi karakter vokalnya membuat dia jadi Nah, abu-abu gitu. melihat kenyataan itu. Nah, Mungkin dia tidak mau memperkosa vokalnya Nike. Diberilah lagu-lagu yang lebih secinta. Jadi kan. Betul, tapi kenapa jadi lady rocker juga? Karena ada musikalitas yang bernuansa distorsi di beberapa lagunya. Pertama, Nike lahir ketika musik rock lagi naik. Itu satu. Kedua, dia ditangani oleh produser memang rocker. Ya. Kemudian tren pada saat itu dilihat oleh produsernya Nike. Kan zaman itu selalu ada, kalau ada sebuah lagu yang meledak, maka si produser-produser di atas ini ribut nih. Artisnya bikin lagu kasih itu tuh. Bikin lagu kasih itu. Ada banyak produser yang menerima demo, tiba-tiba dia mensyaratkan, oke lu gak kontrak tapi lu harus kasih itu ya, gitu kan. Itu gue pernah berada di dalam obrolan itu. Zaman dulu tuh latah ya istilahnya ya. Memang begitu. ya ibaratnya kan semangatnya tuh ATM, Iya. amati, tiru, tapi nggak dimodifikasi. Oh iya. Amati, tiru, langsung cari dia langsung sikat aja. Akhirnya cuan ya. Cuan, Bener. ATC dong, ATC. Amati, tiru, cuan. Nike berhasil. Ya. Iya. Tapi kan itu yang kasat mata. Kita sebenarnya sih melihat juga bahwa banyak juga yang gagal, produk-produk gagal gitu kan, yang dipaksakan jadi rockers, tapi akhirnya dia terseret-seret. Berarti intinya bahwa pada saat dia masuk di situasi seperti itu gitu ya, semestanya mendukung sehingga dengan penulis lagu rock, dengan circle yang rock, dia menyanyi dengan karakter yang gak rock pun dia akhirnya bisa tetap eksis dan cukup bisa mendapatkan respon yang baik gitu Menurut ya. gue sangat bisa. Nah, apalagi itu album pertama itu yang Seberkas Sinar itu kan didukung oleh musisi-musisi yang berada di jalur rock gitu. Iya sih. Drummernya Jimmy Manopo, Iya, sangat. gitarisnya sama basisnya siapa coba? Didi Budiarjo. Didi Budiarjo, prestasi yang diingat orang itu adalah dia membuat album Iwan Fals yang beda sama sekali. Itu judulnya Orang Gila. Nah, Orang Gila itu kan albumnya lain sih, album Iwan Punya karakter. sendiri. Punya karakter. Digital, tapi tidak menghancurkan karakter Iwan. Iya. Nah, itu karena si Billy Billy itu emang jago itu kan. Dewa Bujana ikut dia. Ikut. gimana nggak meledak sih, Mbak? Iya. Secara formasi mengerikan ya. Secara formasi bahaya. Bahaya banget gitu. Nah, Dedi datang mengawinkan dua elemen itu, elemen pop, elemen rock. Diolah melalui taste-nya dia. Dan itu juga kalau gue lihat apakah itu juga dikuatkan ya, maksudnya kan kalau dari segi musik, dari segi karakter vokal kan nggak dapet ya. Apakah itu akhirnya untuk mengejar image lady rocker itu dikuatkan juga sama lifestyle ya. Kita lihat kan looks-nya Nike waktu itu kan album pertama dia pakai jaket Iya. hitam kan gitu kan ya, dan itu Terus rambut, Kalung. Coker. Siapa nih? Yang sering disebut sama orang awal itu kan umur 14 tahun, Seberkas Sinar. Iya. Tapi sebenarnya 13. 13 ya. Ya. Tapi sebenarnya sebelum itu, waktu dia umur 12-nya tuh dia tuh udah pernah rekaman, Kang. Nah, Iya. Lo tahu kan? Dia tapi memang baru dirilis 2013 gitu. dia masih bukan pakai nama Nika Ardila. Dan bahkan waktu itu masih namanya Nike Astrina. Niska Astrina. Kenapa Nika Astrina? Sementara namanya juga bukan Nika Astrina. Karena waktu itu dia
mengidolakan Nicky Astria yang sedang naik dengan jarum neraka, tangan-tangan setan, gersang dan seterusnya. Nah, cuman jatuhnya jadinya album ini menarik ya, karena kan dia nggak ada di 5 album yang memang rilisan di bawah nama Nike Ardila ya. Album ini justru kalau gue denger gitu ya, itu seperti album ya karena dia diproduksi sama JK Records kan gitu kan ya. Itu tuh seperti lagu-lagu zaman dulu Dian Piscesa. Kekasihku non jauh di sana, di mata ini hanya bayanganmu. Kapankah lagi kasih di sisiku? Nggak ada distorsi. JK Records itu kan Orang masa. terkenal Ya, label gudangnya penyanyi cantik. Ria Angelina, Cinta Miatman Negara, Meriam Belina, Betharia Sonata. ya Betharia bukan, Ria musika. Musika. Tapi intinya semua penyanyi yang itu kan, anu tuh apa? biasanya parkir di situ. Donna Harun, Maksudnya tuh apa? tuh Santis, suka. Kemasannya baik. Sehingga JK Records itu dikenalnya label gudangnya penyanyi cantik. Nah, dia kan masuk ke JK tuh. Nih, dia katanya rekamannya umur 12. Ya, Sebelum rekaman Seberkasina. Lagunya dewasa banget kalau kita dengarkan. Itu ngingetin ya gua soalnya nyokap bokap dengerin lagu salah satu produk JK Set ya, Dian Piscesa. Dan menurut gua itu kayaknya Nike Astria, Nike Ardila. bukan sebelumnya pas lagu tuh Nike Astrina. Astrina itu disiapkan memang untuk penyanyi cengeng. Karena lagu itu kayaknya mengarah ke sana. Benar nggak? Kalau kedengarannya sih ya, kalau gue kedengarannya gitu. Nah, cuman kalau berhasil, bisa jadi kita nggak akan ketemu sama Nike Ardila yang di ini. ya ini kan momentum juga ya. Pertama memang ada situasi yang mendukung ledakan album pertamanya Iya. Nike. Karena ledakan Yang itu yang lagi di atasnya. akhirnya benar yang dirilis akhirnya tahun 2013 karena ledakan itu tadi. Tapi itu pun sebenarnya kekelamaan juga sih, karena kalau mengambil momentum kan paling tidak setahun setelah Nike meninggal. Baru ketemu Jadi materinya. kan ini kita nggak tahu ya. Cuman kalau gue pikir ya, Kenapa sebuah lagu dari Nike Astrina. konsepnya seperti itu? Lu ada sudut pandang nggak? Kalau gue karena dia si JK. JK. Ya, JK Apa lagu cengeng saat itu lagi emang? dia punya penulis karakternya gitu semua kan gitu kan. Nah, Terus kalau akhirnya nggak keluar? cuma ini gue teori gue Ya. gitu. Kalau menurut gue sih kan label produser pada zaman itu kan main feelingan. Iya. Mungkin dia merasa belum waktunya nih. Dengan waktunya nih. dengan konsep lagu itu. Kenapa? Dengan konsep lagu itu. Konsep lagu itu. Karena kalau didengar hanya satu nama itu, jadi kita dewasa. Iya. Nike pada saat itu umur 12 tahun. Jadi ya bukannya ini ya, kalau pada saat itu dirilis ya, dan gue katakan gue jadi wartawan, gue akan bilang itu produk maksa gitu kan. Karena bagaimana anak yang baru berangkat mekar itu disuruh menginterpretasikan lirik dewasa. Makanya akhirnya dia kayak jadi satu level sama penyanyi-penyanyi yang memang cengeng saat itu kan. Siapa aja ya? Ya banyak Dian Piscesa. Terus Habis itu sebenarnya Betharia Sonata, Rati Purwasi, ya bener. Rati Purwasi, Iya kan? Nah, gue pernah denger lewat Taurina. ini Nasari tapi lebih bahagia lah, lagunya ada beberapa yang lebih bahagia. Lu tau dari mana bahagia? dan kan Lagunya lebih ngebeat loh tentang Sorina, meskipun ada juga yang begitu. Tapi teori gue satu lagi Cak sebenarnya. Mungkin ya, dia udah ngeliat nih, wah ini bibit nih, udah kece, suaranya oke lah, dan gitu kan ya, Iya. parkir dulu. Tapi ada kejadian di tahun 88. Apa itu? Hati yang luka tuh kuat banget di TV. Ya. Meledak dia teori gue nih kan gitu kan, jadi bisa jadi salah juga. Jadi
Hati Yang Luka itu di TV kenceng banget. Nah, tapi di situ kan liriknya itu waktu itu banyak sekali lagu cengeng dan liriknya kalau Hati Yang Luka itu kan ada KDRT-nya. Nah, itu menyentil pejabat. Nyentil dia merasanya kayak gini ya, bukan karena KDRT, tapi lebih kayak gini, mental orang Indonesia tuh jadinya kok cengeng-cengeng banget gitu loh ya. Apa-apa nangis sehingga Harmoko, waktu itu Menteri Penerangan Pak Ya. Harmoko itu sempat mengimbau kepada TVRI dan RRI di mana itu adalah dua corong terbesar Ya. pada saat itu untuk stop memutar lagu cengeng. Padahal definisi lagu cengeng itu kan luas. Iya benar. Nah, mungkin karena dia melihat, wah ini prospeknya berubah nih kan gitu ya. Iya, karena Akhirnya ada kebijakan pemerintah gitu kan. nggak diproses juga Oh. mungkin ya. Karena kan pada saat lagu cengeng berhenti, yang muncul tuh kan lagu-lagu istilahnya dulu pop kreatif ya gitu ya. Ada Club Project kan gitu kan ya. Jadi Ya ini masa itu pop kreatif memang itu kan untuk mengistilahkan musisi-musisi yang berada di agak ke tengah lah, ada potaan. padahal sebenarnya cengeng juga kreatif. Walaupun sebenarnya gue kan nggak setuju, kurang setuju dengan istilah itu. Iya. Toh Karena lagu cengeng pop dan dia kreatif, kalau nggak jadi lagu. dan beberapa cuan. Iya. Itu lagu cengeng, itu bukan hasil kreativitas. Ya gue sepakat, nah, kan gitu kan. Jadi gue ngeliatnya gitu Cek. Bisa jadi nih, kalau itu sukses, ya kita nggak ketemu sama Nika yang ini ya. Iya, bukan jadi sebagai penyanyi slow rock yang kata banyak orang gitu yang pada akhirnya punya image tersendiri. Kalau nggak jadi penerusnya Ya, Dian Piscesa mungkin ya. Betaria. Betharia Sonata. Nah. Iya. Nah, Jadi dari tapi situ, kok ya. jadi misteri juga tuh. Dia dirilis kan tahun berapa? 2013 ya. Iya. Kenapa tidak 96 2000 gitu lah gitu. Atau 2000 lah gitu. 2000 lah. mencoba memanfaatkan momentum ya. Iya. Harusnya ya. Ini Mungkin baru ketemu kali memang rekaman ya. tapi memang range popularitas Nike memang panjang, Betul. jauh melampaui umurnya sendiri. Itu yang juga tidak semua penyanyi cewek di kita mampu mendapatkan hal seperti itu. Iya. Nah, bicara soal itu ya, orang kan suka bilang ya, Nike Ardila, penyanyi slow rock, lady rocker, legenda musik Indonesia. Iya. Legenda musik gitu ya. Kalau gue ngerasanya Berat nih urusannya. berat nih kan gitu kan. Kalau kita ngomong legend, emang sekarang tuh mungkin ada pergeseran makna. Ya, setiap kali kita ketemu teman-teman kita yang tua dikit, Kalau gua lebih suka menyebutnya erosi. iya erosi makna. Ketemu orang Erosi yang makna, udah nggak agak tua kepake ya sedikit kalimat gitu itu ya. ya. Iya. Ketemu orang tua yang sedikit itu dibilang Lu nunjuk legend. siapa? Gue nunjuk itu. Oh. Tapi dia memang legend. Ya, legendnya artinya kan ada erosi makna gitu ya. Ini legend. Sangat juga lu ya. sangat mudah gitu ya untuk ngomong bahwa ini adalah legend. Seakan-akan legend itu adalah orang yang sudah lama beraksi di area situ, habis itu dia tiba-tiba langsung jadi legend aja. Padahal kan legend itu kan punya syarat dan ketentuan gitu kan ya. Iya. Ada Ada parameternya. Harinya juga. Di kasusnya Nike, Oke. gitu ya, meskipun gue lihat ya dia tuh punya dampak yang besar gitu ya. Tapi kalau dibilang sebagai seorang legenda musik, gue tuh merasa gue kok agak kurang sreg ya. Oke. Kalau gue Iya, gitu. Oke. Alasannya ntar dulu. Alasan Kalau apa ya? dari Lo gimana? Kalau lo bilang Nike tuh kurang sreg dia. gue kurang sreg, bukan legenda musik ya, bukan seorang musisi legendaris gitu. Musisi legendaris. Kalau gua lebih suka menyebut Nike itu penyanyi fenomenal. Oke. Dan itu fakta. Ya. Dia menimbulkan fenomena sejak jauh sebelum kematiannya dan Oke. munculannya pengaruh yang ditimbulkannya itu kan dia juga memancing atau mengundang munculnya talent-talent baru yang digiring sosoknya menjadi seperti dia. Banyaklah siapa? Rafa Urbah. Istilahnya estaf. Fenomena itu bisa terlepas dari dia legend atau bukan. Ya. Karyanya banyak atau enggak. Ya. Tapi dia menimbulkan kehebohan untuk kurun waktu tertentu. Oke. Kehebohan
kehebohannya itu yang tadi gua bilang, dia mempengaruhi munculnya penyanyi-penyanyi baru, albumnya meledak. Setiap albumnya meledak dan segala macam. Jadi itu ada fenomena. Kalau gue lebih Gue suka gue mungkin saat ini ya, sepakat sama Kang Denny. Oke. Karena gue melihat ya istilah musisi legendaris itu, kurang tepat disandangkan legenda berat kok. untuk seorang Nike Astrid, Iya, karena toh Nike Ardila. Karena gue ngelihatnya gini, dia adalah fenomena di masanya gitu ya kan. Iya. Karena kan ada orang kan gini kan, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Nah, dia tuh ada di tempat yang tepat pada saat itu, gitu ya, dengan segala prestasinya. Tapi untuk menjadi seorang legenda musik itu ada beberapa hal yang dia belum capai. oke. Mungkin ya, Salah satunya? dia mempengaruhi genre-nya. Jadi dia membuat genre baru gitu ya. Atau ya dia Melahirkan genre baru. ya genre baru kan. Tuh kan. Habis itu kita bicara lagi soal impact-nya dia terhadap perubahan industri gitu ya. Dia memang cuan lah, album-albumnya rata-rata multi platinum. Iya. Ya, tapi kan dia bukan orang pertama di genre itu. Oke. Cuman itu bukan berarti pengaruh ya. Pengaruh. Dia bukan orang Memang pertama aja lah. di genre itu ya. Dan dia pada saat dia nggak ada, genre itu tetap jalan. Iya. Ya kan ada penyanyi-penyanyi yang masih tetap bisa bertahan kan di genre itu meskipun mungkin nggak sefenomenal dia. Ya, tapi kalau gue pikir lo kan ngelihat ya, apa sih menurut lu tuh legenda tuh kayak gimana sih? Ya, kalau gue sih yang pertama gue mau ngasih pendapat juga perihal si Nike. Nike Ardila ini kira-kira lebih cocok disebut apa gitu. Ya memang karena durasinya cuma 6 tahun ya, kesuksesan Ya, 6 tahun ya. 6 tahun lah. 6 tahun dan dia memang paling dominan di era gua saat itu adalah trendsetter Oke. dalam segi looks. Gitu berarti. Ya. Sepakat lo. Jadi ya ikon anak muda sebenarnya dia saat itu. Icon. Ikon anak muda berprestasi ya Nike Ardila. Gitu. Jadi itu bahasa yang paling cocok ya. Kalau menurut dia nih, sudut pandang gue, karena dia masih muda, belum 20 tahun, dan apa yang dipakai olehnya, apa yang dikenakan olehnya, itu saat itu memang jadi trendsetter. Di era gue juga banyak cewek-cewek pakai apa namanya kalung cokar, terus juga rambut apa namanya tuh, apa sih bob ya kayak gitu. Nah itu jadi lucu. Ya kita menyebutnya ya gaya Nike Ardila juga gitu. Jadi ya ikon anak muda itu yang pertama. Yang kedua ya untuk menjadi seorang legenda kan parameternya banyak ya. Satu yang udah pasti karyanya abadi. Dia ada di situ. Apakah dia memberi pengaruh? Secara ya tadi genre belum. Dia membuat orang Baru kalau menurut gua enggak. ya, dia membuat orang memang banyak follower dia gitu ya. Tumbuhlah kita sebut namanya. Bahkan sampai saat ini ada yang katanya mirip banget nih. Masih muda namanya Amel. Itu potongannya sama, dandanannya dimirip-miripin. Ya seperti kala itu mencoba memirip-miripkan, tapi ya pada akhirnya berat sekali untuk mirip seperti almarhum gitu ya. Terus yang kedua juga long lasting gitu. Ya. Ya kan, long lasting. Terus karya yang dia buat tuh konsisten dan panjang. Gitu. Maka dari itu karena ini durasinya singkat, tapi karyanya memang panjang, berarti hanya ada salah satunya. Gitu. Jadi menurut gua ya sebenarnya ada banyak lagi parameter daripada seorang musisi disebut legenda. Tapi gua melihat Kalau kita mau bicara belum. bener-beneran ya. Iya, bener-beneran. Jadi sudut pandang Gue suka nih dia ngomong gini. Kelihatan sudut habis pandang makan. gua. Jadi cerdas gitu loh kelihatan. Karena ya baca-baca juga lah mantap. Gua sepakatnya sebagai seorang ikon anak muda pada zamannya. Lu menyebutnya sebagai il fenomeno, ya kan? Ya, maka dari itu, ya mungkin ada yang menyebutnya lady rocker. Ya itu sah-sah saja. Tapi untuk menjadi seorang legenda cukup berat dan panjang konsisten pula. Ya kita coba
bukan meluruskan ya, kita coba mendefinisi Definisi. yang mendekati kebenaran. Dan bagaimana Bagaimana Iya. dari Bukan menjadi sudut pandang yang sahih, bukan. Ini sudut Tapi- pandang pribadi. tapi kembali lagi Ya. itu subjektif kami. Ya, Gitu kan. Teman-teman juga melihat pasti punya sudut pandang yang berbeda. Ya. Apakah teman-teman punya bebas-bebas aja. pikirannya bebas-bebas saja. Tapi yang jelas Kalau mau berdiskusi di kolom komentar boleh. Emang dibalas? Insya Allah. bisa. Kalau dibalas. Tapi yang jelas kita itu sepakat bahwa nikah ardila itu memang punya pengaruh. Iya. Iya. Memberi pengaruh ya. Memberi warna Memberi warna dalam skena musik Indonesia. musik Indonesia. Cuman memang untuk bicara dia seorang legenda atau enggak ya kita punya pikiran yang mungkin berbeda dengan teman-teman. Ya mungkin teman-teman punya alasan-alasan yang lain kan gitu kan ya. Dan podcast di Kardirepi hadir untuk mendiskusikan ini Iya. supaya orang tidak keliru memegang dia dan kemudian juga tidak akhirnya menjadi pengkultusan gitu. Iya. Ya karena masalah pengkultusan itu yang bahaya. Ya, pada saat kita itu melihat dua sisi gitu ya. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena pasti itu selalu ada tuh dari seseorang kita kan bisa mendapatkan pendapat yang lebih objektif. Karena subjektivitas kan dari kita, tapi objektivitas bisa data, bisa Bahwa dia sosok penyanyi yang hebat, iya. Ya, kita undang komentar, tapi sebelumnya nih sebelum kita menutup podcast kita malam hari ini gitu ya di kamar musik ini, gue pengen tanya deh. Mungkin dari cek dulu ya. Lu anak muda dulu. Cek dulu anak muda gitu. Lo punya satu kata nggak sih buat Nike? Satu kata. Ya, satu kata aja. Satu kalimat kali Satu kalimat deh. Satu kalimat gua inget apa ya? atau satu pengertian lah biar dia agak lebih. Iya. Ya, No. ya mungkin satu makna Nike tuh gimana sih gitu. The Great Young to Die kali ya. The Great yang To Die. oke. Terlalu muda ya. Maksud gua istilahnya ini salah satu yang terbaik tapi matinya muda gitu loh. Benar gak istilah gua? Bisa dibenarkan. Kan maksudnya sudah begitu kan gitu. Jadi memang Nike itu aja dibuat pendapat lo kan dia terlalu muda untuk hilang. Yes, maksudnya. Kalau lo gimana Pak? Perjalanan karir Rizky itu seperti puisinya Khairil Anwar Artinya Penugoro. Sekali berarti setelah itu mati. Oh, berwawasan lain loh. Tua tuh. Itu kan penghalusan aja. Oh iya, halusan. dan gua pakai bahasa Inggris lagi. Banget, gagayan banget. Mungkin teman-teman juga punya satu makna tentang boleh juga lah kan sudah ya. Saja. Boleh lah kita tunggu ya. Apa sih menurut teman-teman tuh Nike itu? Ya mungkin ada satu kalimat yang mau ditulis di kolom komentar. Ya. Hari ini kita sudahi dulu Oke. podcast kita Kamar Musik. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu untuk direnungkan gitu ya. Mengenai Nike ya. Dan sampai ketemu lagi. Semoga ini memberi definisi baru. Iya, Kan definisi gitu. baru. Dan ini salah satu bentuk kita mengenang ya. Ya, Apresiasi kita. apresiasi seorang Dalam bentuk diskusi podcast seperti ini. dan sampai ketemu lagi Yes. dengan Kamar Musik di episode berikutnya. Kita telah